Kompetisi Serie A musim 2024-2025 resmi berakhir. Kejutan-kejutan terjadi pada Giornata 38 yang berlangsung pada pekan terakhir bulan Mei ini. Selain Napoli yang juara, ada cerita Juventus lolos dramatis ke UCL, serta Venezia yang akhirnya harus puas terdegradasi. Pertarungan di tempat lain juga cukup seru untuk disimak. Lazio kehilangan cengkeramannya untuk spot Eropa, sementara Fiorentina sukses amankan tiket Conference League. Penasaran dengan keseruan Giornata terakhir Serie A? Starting Eleven Moment kali ini merangkum kejutan-kejutan yang terjadi di akhir kompetisi Serie A 2024-2025. Stay tune, mari kita simak sama-sama. Serie A Italia barangkali kalah pamor dari Premier League Inggris atau bahkan La Liga Spanyol. Namun soal urusan menyajikan persaingan ketat, Serie A adalah juaranya. Ketika kompetisi-kompetisi lain sudah menemukan juaranya, Serie A menunggu sampai pertarungan terakhir untuk menentukan pemenangnya. Juara bertahan Inter Milan tak disangka mengalami start yang lamban. Nerazzurri sempat tercacar ke urutan 6 dan 7 tabel klasifika sebelum akhirnya merangsek ke papan atas di paruh musim. Namun, Inter barangkali tidak mengira kalau mereka punya pesaing baru. Antonio Conte yang datang ke Stadio Diego Armando Maradona sukses menyulap Napoli menjadi bak gladiator. Datang dengan gebrakan baru, Romelu Lukaku CS menantang Inter sampai pekan-pekan akhir. Bahkan sempat ada kemungkinan keduanya melakoni playoff apabila poin yang diperoleh sama sampai pekan terakhir. Ketatnya persaingan menuju Scudetto akhirnya tuntas pada pekan ke-38. Napoli yang sudah unggul 1 angka berhasil menaklukkan Cagliari. Hasil ini pun membuat kemenangan Inter atas Como terasa percuma karena Napoli sudah 1 angka di depan mereka untuk memastikan gelar juara. Namun, keseruan Serie A sejatinya tidak berhenti sampai pada keberhasilan Napoli meraih gelar. Di bawah ada hingga 6 klub yang berebut kursi menuju Eropa. Persaingan mereka begitu ketat hingga menghasilkan satu nama yang akan menemani Napoli, Inter, dan Atalanta ke Liga Champions. Siapa? Juventus membawa angin segar ketika mereka memperkenalkan Thiago Motta di awal musim. Angin segar yang masih terasa ketika Motta menjadikan si nyonya tua tak terkalahkan hingga 20 pertandingan lebih. Sayang, rentetan hasil unbeaten terasa tak berarti karena Juve lebih sering imbang bukan menang. Diperparah krisis cedera, Juve terseok ke papan tengah. Sebuah hasil yang membuat Thiago Motta kehilangan pekerjaannya di Turin. Juve punya kesempatan lolos UCL yang cukup kecil. Pasalnya, tim-tim di bawah mereka, Lazio, Roma, Fiorentina bahkan Bologna terus menguntit dengan margin poin sangat tipis. Igor Tudor sempat mendapat misi berat, yakni wajib menang melawan Venezia di Giornata terakhir. Di sisi lain ada potensi Roma melaju ke Liga Champions menggeser mereka jika Serigala Ibu Kota menang lawan Torino. Beruntung, skenario itu tidak terjadi. Walau susah payah, Juventus akhirnya menaklukkan Venezia. Kemenangan yang sangat berarti karena si nyonya tua praktis berhak melaju ke Liga Champions musim depan. Penalti Manuel Locatelli menyelamatkan tim Turin sekaligus amankan kemenangan 2-3 dari markas Venezia. Ketika fans Juventus bersorak, maka fans JIZ, utamanya fans Venezia, harus menahan air mata. Kemenangan Juve di Stadio Pierluigi Penzo otomatis mengirim Venezia kembali ke Serie B. Padahal semua pemain beserta pelatih Venezia cukup optimis timnya bisa bertahan di Serie A untuk musim 2025-2026. Tentu, kekalahan ini jadi kekalahan menyakitkan buat Kapten Timnas Indonesia JIZ. Sebelum laga Giornata terakhir Serie A, kita tahu kalau Bang J punya misi spesial membawa Venezia bertahan.
Bahkan demi menuntaskan misi tersebut, Ises rela menepis minat dari klub-klub raksasa Italia lain seperti Inter, AC Milan, dan Juventus. Sayang, jelang laga pamungkas, Ises menerima kartu kuning di pertandingan sebelumnya kontra Cagliari. Eusebio Di Francesco akhirnya menurunkan trio bek Sengtien, Suerco, dan Kande untuk laga melawan Juventus. Sayangnya, gawang Launut Radu harus kebobolan 3 kali. Sementara rekan-rekan tim Radu hanya bisa membobol Juve 2 kali. Venezia pada akhirnya menuntaskan musim di urutan ke-19 tabel klasifika. Anak asuh Eusebio Di Francesco hanya menang 5 kali dari total 38 pertandingan yang dijalani. Mereka mengumpulkan 29 poin, 11 angka di atas Monza yang menempati pos juru kunci, dan dipastikan terdegradasi sejak pekan-pekan sebelumnya. Ketika persaingan menuju Liga Champions mendapat sorotan, perhatian tertuju pada Roma, Lazio, dan Juventus. Roma pada akhirnya hanya bisa lolos ke Europa League. Tapi banyak dari kita mungkin lupa kalau ada sebuah klub yang juga layak diperhitungkan, karena mereka juga punya DNA Eropa. Saat semua berfokus pada Juve, Roma, dan Lazio, Fiorentina datang. Kemenangan 0-2 Roma atas Torino praktis membuat Lazio hanya punya harapan amankan tiket Conference League. Sayang, tiket menuju kasta ketiga Eropa malah diserobot tim yang notabene memang sudah pengalaman di kompetisi ini. Elang ibu kota betul-betul membuang kesempatan emas ketika bertamu ke kandang Lecce. Lazio tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menyamakan skor. Padahal Lecce sudah kehilangan winger mereka Santiago Pierotti sejak menit 47. Fiorentina di sisi lain bermain cerdas melawan Udinese. Diusirnya defender Lezzebrete Hakabihol pada menit ke-39 dimanfaatkan betul oleh Moisken CS. Meski tidak lagi ditangani Vincenzo Italiano, DNA Conference League masih mengalir dalam diri Fiorentina. Allenatore Raffaele Palladino sukses mengantar La Viola kembali mentas di Eropa. Hasil akhirnya Roma dengan 3 poinnya duduk di urutan kelima klasemen dengan 69 poin. Fiorentina lewat kemenangan kontra Udinese mengekor di urutan ke-6 dengan koleksi 65 poin. Lazio yang juga mengemas 65 poin harus puas menghuni urutan ke-7 karena kalah head to head, sembari mengubur mimpi main di pentas Eropa musim depan. Satu spot Eropa lainnya yakni spot UEL diberikan untuk Bologna yang berhasil menjuarai Coppa Italia. Musim depan akan ada 7 wakil Serie A di kompetisi Eropa. Jumlah yang terbilang sedikit apabila dibandingkan musim lalu ketika Italia mengirim 8 utusan. 7 wakil tadi akan dibagi ke 3 kompetisi berbeda. 4 tim main di UCL, 2 tim di UEL, sementara 1 sisanya main di UECL. Spesifik ke Liga Champions, musim ini jelas bukan musim yang bagus untuk Italia. Memang 1 utusan mereka Inter berhasil melaju ke final. Namun dari fase Liga sampai babak semifinal bisa dikatakan Inter seorang diri menggendong Serie A karena tim-tim seperti Juventus dan Milan bahkan tidak sanggup menembus 16 besar. Kemudian di UEL, utusan Italia yang paling jauh melaju hanyalah Lazio. Sayang, rival skota AS Roma takluk di tangan Bodo Glimt yang notabene statusnya adalah tim kemarin sore di pentas Eropa. Lalu di UECL, Fiorentina nyaris melaju ke final untuk kali ketiga secara beruntun. Sayangnya, perwakilan Spanyol Real Betis terlalu perkasa buat La Viola. Mimpi ke World Claw tinggal angan. Italia cuma mengirim 2 wakilnya ke semifinal Eropa musim ini. Walau wakil Italia musim depan akan lebih sedikit, negeri Pisa jelas berharap mereka bisa kembali kompetitif sekompetitif Serie A musim ini. Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, dan Bologna akan membuktikan kalau klub-klub Italia juga bisa mengguncang pentas Eropa. Akhir pertarungan para gladiator di Serie A memang panas. Tapi kalau football lover sendiri, siapa sih jagoan kalian di Serie A? Apakah jagoan kalian mendapat hasil yang kalian harapkan? Tulis di kolom komentar dan kasih tahu Mimin ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Starting 11 Moment. Nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu up to date soal sepak bola.
Terima kasih, sampai jumpa.